Di Surabaya melaporkan dugaan tindak premanisme yang dilakukan oknum debt collector. Penagihan utang yang seharusnya ditempuh melalui jalur hukum justru juga dilakukan dengan cara intimidasi dan teror di tempat usaha korban. Aksi tersebut bahkan disebut menimbulkan trauma bagi keluarga korban. Tan Yudianto Hartanu, 55 tahun, nasabah kartu kredit dari Bank Mega, melaporkan dugaan tindakan premanisme saat proses penagihan kredit macet yang dialaminya. Peristiwa itu terjadi di tempat usahanya di kawasan Jalan Pucang, Surabaya. Menurut pengakuannya, 6 orang yang mengaku sebagai debt collector datang secara bersamaan dan langsung melakukan penagihan dengan nada tinggi. Aksi tersebut terekam kamera CCTV di lokasi usaha. Dalam rekaman terlihat sejumlah orang berada di dalam area usaha dan terlibat adu argumen dengan korban. Yudi mengaku mengalami kekerasan verbal, tekanan, serta intimidasi yang mengganggu aktivitas usahanya. Ia menyebut sang istri sempat dibetak hingga mengalami ketakutan dan trauma. Menurutnya, permasalahan tunggakan seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku, bukan dengan cara-cara yang dinilainya sebagai aksi premanisme. Intinya itu ada seseorang di jam kerja mendatangi tempat saya kerja, terus dia langsung mengeluarkan surat tagihannya itu. Terus kan saya ngomong-ngomong, intinya kan belum mencapai kata sepakat. Dia manggil 6 orang rekannya. Tidak lama kemudian, sekitar 2 jam kemudian, mereka berenam itu langsung tanpa babi bu langsung masuk ke tempat usaha saya, langsung juga melakukan intimidasi, ngomong keras, bahkan nuding-nuding. Nah ini kan terus terang kan mengganggu sekali, mengganggu ketentraman, ketertiban publik. Saya sendiri juga langsung kaget. Kok gini caranya? Apakah ini yang diperbolehkan perbankan seperti gini cara nagihnya? Selain itu Pak, apa ada kekerasan fisik terhadap Bapak gitu? Kalau kekerasan fisik saya tidak sampai mengalami itu. Cuma ya mungkin mereka kekerasan verbal yang lebih tepatnya. Bentak-bentak, tuding-tuding, menteror, terus intinya itu langsung nagih-nagih gitu loh. Padahal kan itu harus dibuktikan dulu melalui pengadilan. Nah saya sendiri ini kan harusnya orang awam kan dilindungi, tapi kenapa justru malah benar-benar ditekan seperti itu? Harapannya Pak dengan lapor ke Polrestabes ini seperti apa Pak? Saya sih berharap kedepannya mungkin perbankan bisa lebih baik lagi. Saya melaporkan ini supaya timbul efek jerah. Terutama juga saya harapkan ada perhatian dari OJK, BI juga, dan Bank Mega pada khususnya. Ya kedepannya juga saya berharap saya mendapat kepastian hukum. Jadi bukan cuma sekedar saya lapor setelah itu menguap, tidak ada kejelasannya. Saya ingin dapat jawaban. Karena saya yakin banyak nasabah-nasabah di luar sana mengalami kasus yang seperti saya ini banyak. Jadi kalau bisa saya ingin kejadian ini tidak terulang lagi. Ini juga kan mencoreng nama baik citra perbankan di Indonesia. Dan saya juga berharap dapat keadilan yang seutuhnya sebagai warga negara. Supremasi hukum perbankan. Karena merasa terancam dan khawatir kejadian serupa terulang, Tan Yudianto melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Surabaya. Dalam laporannya, ia menyertakan dugaan pelanggaran memasuki pekarangan tanpa izin, serta tindakan intimidasi. Selain melapor ke kepolisian, Tan Yudianto juga mengaku telah menyurati Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dirinya berharap ada pengawasan dan penindakan tegas agar proses penagihan utang di sektor perbankan tetap mengedepankan aturan dan etika. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor maupun perbankan terkait dugaan intimidasi ini.